semuanya, kami dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempersembahkan tugas podcast dari mata kuliah telah kurikulum. Sebelumnya yang terhormat dosen pengampu mata kuliah telah kurikulum Bapak Dr. Anas Sulaiman MPD. Izinkan kami di sini memperkenalkan diri dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Nur Aziza dan ada teman saya juga ada Nur Fadilat. Nah di sini kami dari kelompok 2 akan mempersembahkan podcast tentang kebijakan kurikulum nasional. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast kita yang selalu seru dan penuh wawasan. Nah kali ini kita akan membahas topik yang tentu saja dekat sekali dengan pendidikan kita, yaitu tentang kebijakan kurikulum nasional. Nah kira-kira bagaimana sih kebijakan ini mempengaruhi cara belajar di Indonesia? Nah yuk kita bahas secara bersama-sama dengan santai tapi penuh makna. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast kami kali ini. Dalam episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan juga relevan, yaitu tentang kebijakan kurikulum nasional. Dengan saya sendiri, Nur Aziza sebagai host, dan ada kedua teman kita sebagai narasumber di podcast kali ini, yaitu yang pertama ada Kak Agnia Intisha. Saya hai Kak Agnia. Dan yang kedua ada Kadila Fadila. Saya hai Kadila. Baik teman-teman semuanya, di sini dengan kedua narasumber kita kali ini akan mengulas bagaimana kebijakan kurikulum di Indonesia berkembang, apa tantangan yang dihadapi, serta bagaimana arah kebijakan kurikulum di masa depan yang akan mendatang. Nah langsung saja, sebelum kita lanjut, kita sapa dulu kedua narasumber kita hari ini. Bagaimana Kak Agnia dan juga Kadila, apa kabar? Alhamdulillah baik. Senang banget ya kita bisa ngobrol bareng tanpa berlama-lama. Kita akan langsung saja masuk ke bahasan ya Kadila juga Kak Agnia tentang kebijakan kurikulum nasional. Baik, nah sebelum lebih lanjut lagi kita bahas, nah pastikan teman-teman yang akan nonton podcast kita nanti itu tidak semua mengerti dan juga memahami apa yang dimaksud dengan kebijakan kurikulum nasional. Nah di sini saya ingin bertanya, menurut kakak-kakak di sini itu apa sih yang dimaksud dengan kebijakan kurikulum nasional? Baik, jadi kebijakan kurikulum nasional adalah bentuk keputusan atau aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk menentukan arah, tujuan, struktur, dan isi kurikulum pendidikan di Indonesia. Kebijakan ini berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh lembaga pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga menengah, agar sistem pendidikan kita memiliki standar dan mutu yang seragam. Dengan adanya kebijakan kurikulum nasional, pemerintah memastikan bahwa proses pembelajaran di seluruh Indonesia berjalan sejalan dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk karakter peserta didik yang beriman, berilmu, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Wah, menarik sekali ya teman-teman. Jadi kebijakan kurikulum nasional itu adalah aturan pemerintah yang jadi panduan agar pendidikan di seluruh Indonesia itu punya arah dan juga standar yang sama, begitu ya kesimpulannya. Baik, lanjut kepada pertanyaan yang kedua. Baik ya. Kalau kita lihat ya, dari sejarahnya kebijakan kurikulum di Indonesia itu kan sudah beberapa kali berubah ya. Nah, bisa dijelaskan nggak bagaimana sih perkembangan kurikulum nasional dari masa ke masa ini? Oke baik, jadi sejak Indonesia merdeka, kurikulum nasional di Indonesia sudah mengalami banyak perubahan sesuai dengan perkembangan zaman dan juga kebutuhan pada masyarakatnya. Ada juga pada tahun 1997 di mana Indonesia menggunakan rencana belajar 1997 yang masih sangat dipengaruhi oleh sistem pendidikan dari Belanda. Nah, jadi terus yang kedua ada
makanya sekarang disebut dengan kurmer ya, sesuai dengan apa yang dirasakan oleh siswa-siswa saat ini di Indonesia yang mengikuti kurikulum merdeka ini, lebih bebas dan tidak berisiko. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Nah, baik teman-teman, untuk pertanyaan yang ketiga ini tuh lebih ke tujuan kebijakan kurikulum nasionalnya ya. Oke, pertanyaannya apa sih sebenarnya tujuan utama dari adanya kebijakan kurikulum nasional ini? Baik, jadi adanya tujuan utama dari kebijakan kurikulum nasional adalah untuk menciptakan keseragaman arah pendidikan di seluruh Indonesia agar sesuai dengan cita-cita bangsa yang tercantum dalam Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin mendukung peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kuat, kreatif, mandiri, dan berakhlak mulia. Selain itu, kebijakan kurikulum nasional bertujuan menyiapkan generasi muda agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan tantangan global, tanpa melupakan nilai-nilai budaya bangsa. Jadi, kurikulum bukan sekedar pedoman belajar, tapi juga sarana untuk membentuk kepribadian dan karakter bangsa. Oke, baik, jadi Kak Agnia, untuk tujuan kebijakan kurikulum nasional itu yang utamanya untuk membentuk pelajar yang berkarakter, beriman, cerdas, dan siap menghadapi tantangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai bangsa. Seperti itu ya teman-teman, perlu dicatat bahwa tujuan utama kurikulum nasional itu seperti yang sudah Kak Agnia jelaskan tadi. Baik, lanjut kepada pertanyaan yang keempat. Baik, untuk pertanyaan yang keempat ya, kira-kira apa sih faktor yang mempengaruhi perubahan lahirnya kebijakan kurikulum nasional itu, bisa dijelaskan silakan? Baik, perubahan kebijakan kurikulum biasanya dipengaruhi oleh banyak hal ya. Salah satunya adalah perkembangan ilmu, pengetahuan, dan juga teknologi yang menuntut sistem pendidikan untuk terus beradaptasi. Selain itu juga perubahan sosial dan budaya masyarakat juga berperan besar karena cara pandang masyarakat terhadap pendidikan selalu berkembang. Faktor lainnya yaitu yang tidak kalah penting adalah perkembangan dunia kerja dan ekonomi global, di mana kurikulum harus mampu menyiapkan peserta didik agar relevan dan agar relevan dengan tantangan di masa depan. Kemudian juga faktor politik dan arah kebijakan pemerintahan yang juga berperan dalam menentukan kurikulum. Dan juga terakhir, hasil evaluasi terhadap kurikulum sebelumnya seringkali dapat menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan perubahan agar sistem pendidikan semakin efektif dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Oke, baik, jadi faktor yang mempengaruhi kebijakan kurikulum ini dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, yang diantaranya yang disebutkan tadi oleh Kadila. Yang pertama ada kemajuan teknologi, juga ada perubahan sosial, kebutuhan dunia kerja, dan juga politik, dan juga hasil evaluasi kurikulum sebelumnya. Seperti itu ya Kadila, seperti itu teman-teman. Mari kita lanjut kepada pertanyaan yang kelima. Nah baik teman-teman, untuk pertanyaan yang kelima ini itu berkaitan dengan tantangan dalam implementasinya. Ya, untuk pertanyaannya itu setiap kebijakan itu tuh pasti punya tantangan ya. Nah, pertanyaannya apa saja sih tantangan yang sering dihadapi dalam penerapan kebijakan kurikulum di Indonesia? Memang benar, setiap kebijakan pasti memiliki tantangan tersendiri, termasuk dalam penerapan kurikulum. Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendidik
tantangan dalam implementasi kebijakan kurikulum nasional ini. Dan juga siswa butuh waktu beradaptasi dengan sistem baru. Tentu saja seperti itu ya teman-teman. Baik, untuk yang selanjutnya itu pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan yang keenam. Menurut kata narasumber di sini mengenai arah kebijakan kurikulum di masa depan ya. Nah, seperti apa sih arah kebijakan kurikulum nasional di depannya itu? Wah, teman-teman sangat luar biasa sekali ya untuk pembahasan kita hari ini. Banyak hal yang bisa kita pelajari tentang kebijakan kurikulum nasional ini, mulai dari sejarah, tujuan, hingga arah kebijakan. Nah, semoga pembelajaran kali ini bisa wawasan baru lagi untuk teman-teman semuanya nanti yang akan bertemu di podcast kita. Baik, dan juga saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia